Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang bersuka cita boleh sambil lambaikan tangan tinggi katakan Shalom. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita di minggu siang ini Bapak Ibu Saudara. Kita buka hati buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sambil angkat kedua tangan tinggi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Engkau Allah yang layak terima sembah pujian kami Tuhan. Siang hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan pimpin kami, pikiran hati kami. Sepanjang waktu ibadah kami ini Tuhan, kami mau konsentrasi memuji menyembah-Mu. Dan kami tahu saat kami masuk dalam pujian penyembahan, maka Tuhan akan berperkara atas seluruh kehidupan kami. Setiap kami yang lemah Tuhan akan kuatkan. Setiap kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Setiap kami yang putus pengharapan Tuhan akan berikan pengharapan yang baru. Apapun yang menjadi pergumulan tantangan dalam kehidupan kami, kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang tertutup. Tuhan akan buka semua jalan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib.
Karena itu kami layak sembah Engkau Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Kami layak beri pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan. Dan juga pimpin roh kami bersama-sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biar Roh Kudus yang pimpin setiap kita. Buka hatimu siang hari ini. Dan biar Tuhan yang akan menjamah melawat setiap kita. Bapak terima kasih. Berkati kalau sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo yang akan memimpin setiap kami semua. Urapi kami semua Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu menjamah kami Tuhan Yesus. Kami gak mau saat kami datang, kami pulang, kami sama aja Tuhan. Tapi kami rindu saat kami datang, kami pulang, kehidupan kami diubahkan. Paradigma kami diubahkan. Karena kebenaran-Mu yang membebaskan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja ini di mana kami ada. Mall Pejaten Village di mana kami ada. Kami berdoa Tuhan berkati manajemen yang ada Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami tahu kami jadi berkat. Karena itu Tuhan dari tempat ini kami berdoa. Berkati mall ini, berkati seluruh pengunjung yang ada. Biar hadirat Tuhan di tempat ini menjamah juga mereka yang ada di luar Tuhan. Dari lantai paling tinggi sampai basement paling bawah. Kami berdoa tidak ada yang mustahil. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati wilayah kami Tuhan, tempat tinggal kami masing-masing dimanapun kami berada. Bahkan berkati kota kami Jakarta Bapa dalam surga. Berkati pemerintahan kami, gubernur kami. Berkati Tuhan, sampai bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan, presiden, wakil presiden, segenap jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biar roh yang takut akan Tuhan memenuhi setiap mereka semua. Kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia dibangkitkan, Indonesia diubahkan, Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lainnya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Pentakosta yang ketiga itu dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Karena itu pakai kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk menjadi messenger-messenger-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Untuk kami melihat penuaian yang besar, yang terbesar, yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap kami semua. Dan biar api-Mu, roh-Mu membakar kami semua Tuhan. Terima kasih. Pimpin dalam ibadah kami siang hari ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang siap sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Yang siap bersorak-sorai meninggalkan nama Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, muliakan nama Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala dunia. Sorakan haleluya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini. Kasih tahu kanan kiri, bersiap maju janganlah lemah.
Yesus panglima kita, gunakan senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Lebih lagi, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Sorakan haleluya, sorakan Mari sambil angkat tangan tinggi, sambil angkat. Api kemuliaannya tercurah. Saudara sendiri, bangkitlah gereja. Kami deklarasikan siang hari ini Tuhan. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, sambil loncat, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Boleh tanpa musik kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91 kepada multimedia. Saya persilakan. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita bacakan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara boleh duduk kembali. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya
dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Mari tundukkan kepala, mari berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Siang hari ini kami datang Tuhan membawa syukur kami karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Kalau kami boleh ada di awal bulan Juli Tuhan, Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Karya-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan biarkan setiap kami ya Tuhan mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyembah-Mu, Engkau bekerja Tuhan. Engkau mengalir melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Siang hari ini kami buka hati kami ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja penuh atas kami ya Tuhan. Ya dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan amin. Kami mau senangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Engkau bebas beracara. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku.
Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari sama-sama angkat pujian ini. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Hatiku, rohku sujud menyembah. Mari sambil angkat kedua tangan tinggi. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan turunlah ya Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi biar awan kemuliaan memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Mari sambil angkat kedua tangan tinggi. Biar awan kemuliaan siang ini kami nyatakan ya Tuhan, turunlah, Engkau memenuhi setiap hati yang haus ya Tuhan. Curahkanlah memenuhi biar awan kemuliaan-Mu turunlah ya Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan. Hibah biar awan kemuliaan-Mu. Hatimu, mari sambil bangkit berdiri. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu Engkau turun ya Tuhan, memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kau penuhi setiap hati kami.
Mari mulai menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mulai menyembah Tuhan. Sebab Kau yang layak terima sembah kami ya Tuhan. Mari angkat tangan tinggi, mulai berdoa dalam roh. Mulai berdoa dalam roh. Haleluya. Haleluya. Dengan lembut Engkau mengalir Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja melawat kami ya Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Berdoa dalam roh Bapak Ibu Saudara. Alami hadirat Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari dengan lembut Bapak Ibu Saudara katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Sambil angkat kedua tangan tinggi. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Lebih lagi,
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh praise the name. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih izinkan kami untuk ada dalam ibadah yang sudah Engkau sediakan dalam jam-jam ini, Tuhan. Terima kasih semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Kalau kami boleh menikmati masuk di bulan yang baru, bulan Juli di tahun 2022 ini. Terima kasih, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua hanya karena seizin Engkau, Tuhan. Terima kasih, terus kuatkan kami. Tambah-tambahkan terus, Tuhan, pengurapan dalam hidup kami, Tuhan, supaya kami terus tetap ada dalam jalan-jalan-Mu, tetap ada dalam rancangan-Mu, tetap ada dalam genggaman dan tuntunan tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami ingin terus menyaksikan dan mengalami betapa perbuatan tangan Tuhan itu ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hari-hari ini semakin jahat, dan hari-hari ini semakin sulit untuk kami tetap bertahan menjadi anak-anak-Mu. Tapi kami punya keyakinan yang sama sebagai anak-anak-Mu, bahwa rancangan-Mu bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, sukacita, bahkan masa depan kami penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, supaya kami menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, sehingga kami mampu mendengar dengan telinga kami setiap perkataan-Mu, Tuhan. Dan apa yang kami dengar, kami mengerti lewat pikiran kami, karena pikiran kami juga diurapi oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu, biarlah hidup kami diurapi oleh Tuhan, sehingga kami memiliki hati seperti tanah yang baik. Setiap apa yang kami dengar dan kami mengerti, semuanya tertabur di hati kami, di dalam hidup kami, seperti biji yang akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Lahir dalam tindakan, dalam perkataan, yang bukan hanya memberkati hidup kami, tapi juga akan memberkati semakin banyak orang. Terima kasih, pakai kami semua, Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat di tempat ini, yang menyampaikan semua isi hati-Mu dan pikiran-Mu dan maksud tujuan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita semua anak-anak Tuhan yang diurapi, yang berdoa, yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan. Katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Kita jarang ketemu ya. Haleluya. Kalau saudara ibadah di online, tentunya tepuk tangan sendiri di depan TV atau di depan komputer atau di depan handphone. Tapi hari ini kalau kita diizinkan Tuhan untuk bisa bersama-sama dalam ibadah persekutuan, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya biasanya suruh mari kita kasih senyum kanan kiri, percuma juga. Sudah pakai ini kan, jadi belum bisa. Tetapi minimal lihat kiri kanan kita. Semuanya baik-baik gitu ya. Tuhan berkati. Mari kita duduk bersama-sama, silakan duduk. Saudara, kita tidak terasa sudah memasuki bulan yang ke-7, bulan Juli di tahun 2022. Waktu begitu berjalan cepat ya. Waktu begitu berjalan cepat. 2 tahun lebih dari 4 bulan kita terisolasi, terkungkung dalam pandemi COVID-19 ya. Kita tidak bisa saling ketemu, kita tidak bisa saling dengan leluasa ya. Saya pun menjadi hamba Tuhan, kira-kira digerakkan hati saya untuk mengurapi, rasanya juga sulit dilakukan juga ya. Tetapi ada satu hal yang tetap bisa kita lakukan, yaitu doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kita masih bisa berdoa, memperkatakan perkataan-perkataan yang baik kepada Tuhan, meminta, memohon yang baik kepada Tuhan. Lalu kita pasti bisa memuji Tuhan kita yang baik, memuji atas perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan.
kita bisa menyembah kepada Tuhan, ya kan? Karena dia layak disembah di dunia ini. Tidak ada yang lain yang layak disembah kecuali siapa? Yesus Kristus namanya atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau hari ini kita bisa berkumpul, betapa waktu itu berharga. Ya, kita ngerti kan sekarang betapa waktu itu berharga. Ya, berapa banyak kita dalam 2 tahun ini, saudara-saudara kita sudah kembali ke surga. Ya, kalau Tuhan izinkan, bukan berarti di dunia ini kita beruntung. Bukan berarti yang tidak meninggal itu, wow puji Tuhan masih untung saya hidup. Bukan. Ya, artinya kalau kita masih hidup, Tuhan sedang membentuk kita. Ya, kita sedang membentuk kita supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan. Menjadi serupa dengan gambaran Dia. Tujuan Tuhan itu menjadi tujuan kita. Hati Tuhan itu menjadi hati kita. Pikiran Tuhan itu menjadi pikiran kita semua. Yang berarti katakan amin. Untuk itu kita menjadi bentuk. Justru kita yang ada di dunia ini, kenapa kita berkumpul menjadi kawanan domba? Karena dunia ini makin sulit. Jadi kalau kita masih diizinkan hidup, itu artinya bahwa Tuhan sedang terus pakai kita. Yang berarti katakan amin. Apakah Tuhan gak bisa bekerja? Sangat bisa. Tetapi saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan pasti ada orang-orang yang khusus, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Perjanjian Lama. Tetapi Perjanjian Baru, saudara lihat ya, bukan hitungan 1-2. Kalau dulu hanya Daud, hanya Abraham, hanya Musa, hanya Nuh yang dipakai Tuhan untuk mewakili bangsanya, untuk menjadi berkat bagi bangsa. Tetapi di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia pilih orang-orang, ya. Dia pilih orang-orang bukan karena kecakapannya, bahkan karena kadangkala biasa. Petrus itu hanya pelayan, hanya sebagai pengail ikan. Hanya kerjaannya nggak ada dunia lain selain perahu dan laut dan jalannya. Tetapi dia dipakai Tuhan sampai hari ini. Bahkan ada tulisan-tulisan dalam kitabnya yang memberkati kita semua. Yang mengerti katakan amin. Ya, ada Tuhan pakai begitu luar biasa. Murid-murid yang lain juga dipakai. Tuhan memilih bukan 1, 2, 12. Dari 12 itu jadi 70. Dari 70 yang menanti-nantikan dipenuhi Roh Kudus. Lalu menjadi ribuan orang. Betul ya? Ada banyak ketika Yesus di dunia ini. Ada 5.000 orang yang mengikuti dengan setia. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Mereka mengikuti pengajaran Tuhan. Mereka melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan itu penuh dengan kasih dan melakukan mukjizat yang luar biasa. 2 ikan dan 5 roti. Itu bisa memberkati 5.000 laki-laki. Belum istri dan anak-anaknya. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa dari 5.000 itu mereka banyak yang meninggalkan Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi ketika Yesus di atas kayu salib mati dan dikuburkan lalu bangkit. Lalu dia menghampiri para muridnya dalam hitungan 1-2 orang dan dalam jumlah yang banyak dalam ruangan. Maka ada 70 orang yang disuruh menantikan di Yerusalem untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Dan 70 orang inilah mereka tersebar bukan hanya di Yerusalem, tapi menjadi di seluruh Yudea, Samaria, bahkan ke pulau-pulau sampai ke ujung bumi. Dan hari ini kita menjadi anak Tuhan. Oleh karena ada 70 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus di loteng atas di Yerusalem itu. Yang mengerti katakan amin. Petrus yang penuh dengan ketakutan. Ketika dipenuhi Roh Kudus, dia bangkit. Lalu dia khotbah. 3.000 orang bertobat. Dahsyat. Kepenuhan itulah. Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan para murid itulah. Sehingga sampai hari ini, maka terbuka gereja-gereja. Roma menjadi pusat dalam gereja. Praktek daripada gereja ribuan tahun, ratusan tahun kemudian. Roma, bayangkan kekristenan itu menjadi pemerintahan, artinya mayoritas yang luar biasa di kota Roma. Lalu menjadi pemerintahan. Tapi apa yang terjadi? Sekian ratus tahun kemudian, kekristenan menjadi turun. Menjadi landai. Disiplin kerohanian seperti 70 orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seolah-olah tidak nampak lagi. Praktek-praktek gereja begitu luar biasa menyimpang daripada kehendak Tuhan. Lalu muncullah gerakan-gerakan yang memperbaiki, yang disadarkan, yang dipakai Tuhan untuk memulihkan kembali. Saudara, Pentakosta yang pertama itu adalah di loteng atas 70 orang itu. Lalu berikutnya mulai muncul di Amerika, orang kulit hitam
yang tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang kulit putih. Bahkan dia mendengarkan firman pun, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Itu dari luar kelas, di jendela dia dengarkan. Tapi orang seperti ini dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi kegerakan. Dia berkhotbah. Orang-orang yang lalu dari gereja. Mereka tiba-tiba ingin datang. Mereka menangis, mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu inilah gerakan di Azusa Street. Inilah gerakan yang namanya pencurahan Roh Kudus yang kedua. Yang memulihkan menjadi gerakan-gerakan Pentakosta. Saudara, hari-hari ini kita diingatkan kembali tentang Pentakosta ketiga. Artinya pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Yang akan membangkitkan orang-orang. Anak-anak muda akan melayani dengan habis-habisan mati-matian. Akan muncul anak-anak muda yang luar biasa. Mereka akan berhimpun. Bahkan hamba-hamba Tuhan di luar negeri lihat Indonesia. Itu akan ada jutaan anak-anak muda. Saudara, ini akan terjadi. Dan saudara, Pentakosta ketiga itu diperkatakan oleh gembala sidang kita. Ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang mengerti katakan amin. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Saudara, bagian kita adalah menyediakan tempat. Bagian kita adalah menyediakan tempat. Tempat bukan hanya berbicara gedung. Pandemi ini kita sudah belajar banyak. Saya sebagai gembala bertobat, merendahkan diri. Saudara, saya tahu pandemi ini bukan kecelakaan. Pandemi ini bukan rancangan Tuhan untuk menghancurkan manusia di muka bumi ini. Tapi saya tahu kalau ini terjadi, artinya Tuhan, seizin Tuhan ini terjadi. Dan kita belajar banyak tentang pandemi ini. Kita belajar, kita diingatkan gereja. Kalau yang lalu begitu banyak orang hadir di tempat ini. Ada kegerakan yang luar biasa. Salah satu gereja, yaitu di Penfield ini. 5 kali ibadah yang luar biasa saya melihat. Bahkan tahun itu, tahun 2020, saya berdoa di hadapan Tuhan. Buka 1 kali ibadah lagi. Maka akan ada 1000 orang yang akan berhimpun di tempat ini. Tapi tiba-tiba pandemi datang. Lalu semua itu seperti lenyap. Gedung ini tidak menjadi berarti. Lalu kalau saudara lihat kayu-kayu yang menjadi pelapis-pelapis itu sudah dimakan rayap semuanya. Karena tidak digunakan untuk ibadah. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti ini. Saudara, sebagai hamba Tuhan saya merenung. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Engkau sedang meminta apa terhadap kami semua? Sampai kapan ini akan berakhir? Saudara, itu pergumulan doa sebagai hamba Tuhan. Sampai kapan ini anak-anakmu ada di rumah? Mereka terisolasi, mereka tidak bisa bertemu, mereka tidak bisa berpelukan, mereka tidak bisa menyampaikan senyum, mereka tidak bisa bersalaman dengan leluasa. Mereka tidak bisa berpelukan kalau bertemu untuk menunjukkan rasa kasih. Ekspresi daripada apa yang dimiliki untuk menunjukkan kasih tidak bisa dilakukan. Orang sakit di rumah sakit tidak bisa kita kunjungi. Bahkan teman-teman yang meninggal tidak bisa kita datangi. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa memakamkan secara langsung. Itu penderitaan yang luar biasa. Saya dengan Karayon, telepon-teleponan hanya nangis dengan Pak Penny waktu itu. Karena ada salah satu pendeta kita yang meninggal. Lalu dimakamkan tidak bisa di mana-mana, hanya di belakang rumah. Saudara, kita bukan orang Betawi semua kan. Saudara, hanya tanah kosong di belakang rumah digali, lalu suaminya di situ. Hanya dengan beberapa pengerjaan. Anak muda, 3-4 anak muda. Itu pun setelah itu harus diswab semua. Kami hanya bisa telepon. Dari pagi hari dia menyampaikan, Pak Sabto, Pak Edi udah gak ada ya. Kita hanya bisa menghibur lewat telepon. Kita semua hari-hari itu belajar. Siapa kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan kepada Tuhan. Gedung tidak ada artinya lagi. Saya melihat itu. Dan saya melihat yang masih bisa berjalan. Kehidupan sum di kul-kul. Kehidupan sum di dalam doa-doa. Kelompok-kelompok sel tetap berjalan. Kehidupan doa kepada Tuhan tetap berjalan. Saya ngerti. Ini artinya bahwa kita sedang belajar. Bahwa kita masing-masing pribadi yang nanti akan masuk surga. Masing-masing pribadi harus membangun dirinya sendiri-sendiri. Untuk siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah layak?
Apakah kita sudah punya iman? Apakah dalam badai seperti ini, apakah kita menjadi salah satu murid Tuhan? Yang sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Berapa banyak orang kecewa kepada Tuhan. Berapa banyak orang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena dia berkata, kejadian ini dipahami sebagai sebuah hukuman. Tuhan di mana? Tuhan kejam. Apa yang Tuhan kerjakan selama ini? Tuhan mengambil ini, Tuhan mengambil itu, dan seterusnya. Kecewa sama Tuhan. Saudara, kalau melihat itu saya sedih luar biasa. Hati saya begitu sedih luar biasa. Mereka mulai mundur. Mereka mulai tidak lagi punya gairah untuk dalam ibadah-ibadah. Baik online maupun onsite. Saudara ini. Tetapi saya percaya. Kemarin saya berkata, Tuhan, ini jemaatmu. Sampai kapan? Kemarin sudah 700 lebih. Sekarang tinggal 200. Saya hanya hitung-hitungan jumlah. Tapi Tuhan mengertikan. Kemana fokusmu membangun gereja? Apakah engkau membangun gedung? Apakah engkau hanya membangun jemaat? Apakah engkau hanya membangun program? Itu pelajaran yang saya terima. Engkau harus fokus kepada manusia. Karena yang sangat berharga di hadapan Tuhan, itu adalah manusia. Yang mengerti, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Saudara dan saya inilah yang berharga. Yang sangat berharga. Kenapa Tuhan itu selalu memilih pada zamannya di dalam Alkitab kalau saudara pelajari. Orang ini kenapa dipakai, orang ini kenapa dipakai, orang ini dipakai. Bukan kepentingan kepada Musa, kepada Abraham, kepada Nuh. Tapi kepentingan kepada manusia yang banyak di sekitarnya. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya dipilih. Mari kita sadari. Fokus kita hari-hari ini dalam waktu yang sangat singkat ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari fokuskan kepada manusia. Bukan fokus kepada kenyamanan di dunia ini. Bagaimana cara memperoleh rumah, bagaimana cara memperoleh mobil yang baik, bagaimana memperbarui mobil yang sederhana menjadi yang luar biasa, bagaimana karir kita, dan seterusnya. Yang hari lepas hari terus kita usahakan. Saya tidak anti bekerja keras. Alkitab ajarkan, kalau kita belajar harus seperti semut. Ya, tanpa lelah dan seterusnya. Bekerja keras. Tetapi saya ingin mengajarkan hari ini di tempat ini. Bahwa bukan itu semua, itu harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Sekalipun kita menerima anugerah, bentuk ucapan syukur anugerah kita, kita bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa hidup terhadap semua materi yang Tuhan sudah berikan. Terhadap keluarga yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kita. Yang berarti katakan amin. Kita justru disuruh bertanggung jawab. Tapi satu hal, fokusnya hidup kita. Fokusnya apa yang kita kejar. Itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang berarti katakan amin. Saya bertobat ketika Tuhan tentang paradigma ini diulang lagi kemarin. Yes. Saudara, saya selalu terpaku kepada yang lalu, suksesnya, bagaimana berhasilnya. Bagaimana membuka ini gereja, itu kebanggaan yang luar biasa. Dari 7 orang menjadi 700 orang. Saudara, itu bagi saya, waduh luar biasa. Ada pemimpin-pemimpin yang lahir dari tempat ini. Itu kebanggaan yang luar biasa. Tapi Tuhan izinkan sekali lagi memasuki bulan Juli ini. Diingatkan tentang visi yang di tahun 2022 ini. Yaitu tentang tahun paradigma yang baru. Nats daripada ayatnya, Yesaya 43 ayat 18-19. Mari kita baca, biarlah kita mengingat kembali. Tuhan ingatkan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat berikutnya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya bahwa kemarin-kemarin saya berpikiran meresponi terhadap semua kejadian ini, ada unsur-unsur negatif dalam pikiran saya.
Gereja jadi menjadi kecil, gereja menjadi tidak berdaya, gereja jadi kesulitan dalam keuangan dan lain sebagainya. Oleh karena pandemi ini. Tapi hari ini, memasuki bulan Juli ini, kita harus punya paradigma yang baru. Yang berarti katakan amin. Bahwa kalau Tuhan izinkan, ini semua terjadi. Karena Tuhan punya rancangan yang lebih besar daripada yang lalu. Karena Tuhan yang akan kerjakan. Lihat, supaya kita semua bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Dalam gereja, dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Lihat, artinya kita disuruh melihat. Kemarin-kemarin mungkin karena kekuatan kita, karena gagah dan kuat kita, karena kepandaian kita, karena ketekunan kita, karena kesetiaan kita, kita merasa ini semua menjadi berhasil. Tapi Tuhan ingin lihat ubah paradigmamu. Aku, kata Tuhan, yang hendak membuat sesuatu yang baru. Mari katakan sesuatu yang baru. Tuhan yang akan kerjakan yang belum kita lihat. Yang kemarin. Karena kali ini kita melihat Tuhan yang akan kerjakan. Yang sekarang sudah tumbuh, yang sudah ada. Engkau akan melihat jemaat-jemaat yang berbeda. Mereka anak-anak Tuhan yang akan melihat surga. Mereka yang punya iman yang luar biasa. Mereka yang akan tahan terhadap penderitaan. Mereka yang akan tahan melihat salib itu. Mereka yang akan tahan untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun badai itu luar biasa menerpa kita. Engkau akan melihat jemaat-jemaat yang Tuhan yang kuat. Karena pandemi ini, karena segala sesuatu yang terjadi ini. Engkau akan melihat bagaimana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sekalipun sama-sama menderita dengan orang dunia, tapi perkataan-perkataannya akan memiliki kuasa yang luar biasa. Yang berarti katakan amin. Ini lihat, ini akan tumbuh. Ini sudah ada. Ini sudah tumbuh. Saya sudah melihat anak-anak Tuhan yang menjadi kuat. Anak-anak Tuhan yang tidak mudah patah. Anak-anak Tuhan yang tidak mudah berkata, rasanya pengen bunuh diri aja Pak. Sulit hidup ini. Anak-anak yang tidak akan menyalahkan orang lain. Yang tidak mudah menghakimi orang lain. Menyalahkan orang lain. Dan ini saya lihat. Anak-anak yang mau memiliki hati yang lembut. Untuk menerima ajaran Tuhan. Untuk berubah dari jalan-jalan yang jahat. Yang mampu merendahkan diri. Ini yang saya lihat. Saya nggak lihat ini semua kemarin. Tapi ketika diingatkan dengan ayat ini di sini. Saya lalu ingat, kenapa kamu lihat yang lalu, yang purbakala, keberhasilan-keberhasilan, itu hanya akan mengikat kita dengan kesombongan. Tapi mulai yang sekarang ada ini, gak layak engkau berkeluh kesah. Yang ada sekarang ini, maka lihat, Tuhan akan melakukan yang ajaib kepada setiap kita semua. Aku hendak, kata Tuhan, membuat jalan di padang gurun. Anak-anak Tuhan akan tahu pasti. Sekalipun hidup di padang gurun. Hidup dalam kekeringan. Hidup dalam kesulitan. Hidup dalam ancaman kehidupan. Tapi Tuhan itu buat jalan. Yang mengerti katakan amin. Dia akan buat sungai-sungai di padang gurun. Kehidupan-kehidupan di tempat-tempat sulit. Di pekerjaan-pekerjaanmu yang sulit. Di keluargamu yang sulit, Tuhan akan berikan kehidupan-kehidupan yang luar biasa. Yang tidak kamu lihat dulu, tapi sekarang kamu akan lihat. Ini karena bukan kekuatanmu, tapi hanya karena Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, hanya katakan ayat yang kedua menjadi visi daripada tahun paradigma yang baru adalah Filipi 3 ayat 13 dan 14. Lihat, ini yang harus kita kerjakan. Itu tadi Tuhan berbicara tentang apa yang dia akan kerjakan. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Filipi 3 ayat ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, lalu dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya ada usaha yang kita kerjakan. Saudara, ada bagian Allah yang dia kerjakan, ada bagian manusia yang harus kita kerjakan. Tuhan tidak akan kerjakan kalau itu menjadi bagian kita. Tuhan tidak akan kerjakan kalau itu bagian kita yang harus kerjakan. Yang berarti katakan amin. Kalau kita nggak kerjakan, salahmu sendiri.
Apa yang harus kita kerjakan untuk masuk di tahun paradigma yang baru ini? Sudah bulan yang ke-7. Berlari-lari kepada tujuan. Artinya ini adalah kita harus mengejar untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Jangan terikat yang lalu. Jangan melihat rintangan-rintangan yang terjadi. Pandemi ini luar biasa. Itu penduduk seluruh dunia itu kalau dikumpulin 100.000 lebih orang meninggal gara-gara pandemi. Kalau mayatnya dikumpulkan dalam seluruh dunia ini, di Indonesia, itu ditumpuk di stadion itu. Kapasitas 100.000. Itu sampai di lapangannya itu. Jadi ditumpuk di sana. Itu saudara akan melihat betapa orang meninggal begitu banyaknya. Karena pandemi ini. Tetapi mari kita lihat bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita. Untuk apa? Untuk kita mengerti. Untuk kita berlari dengan cepat. Karena segala kehidupan itu berasal dari Tuhan. Waktunya sangat singkat. Supaya apa? Supaya panggilan surgawi itu dalam Yesus Kristus itu tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Maka ada usaha yang harus kita kerjakan. Lari cepat. Usahakan. Saudara seperti saat ini. Saudara melawan ketakutan. Betul ya? Takut ketularan kan betul kan? Saudara melawan banyak hal. Untuk ibadah di saat-saat seperti ini di badai. Pandemi yang sudah berubah menjadi endemi. Sekalipun sudah endemi. Berita muncul lagi. Mau naik lagi, naik lagi. Saudara, apa enggak kepikiran saya sebagai gembala? Mendengar berita itu, perhatikan berita itu, aduh, terus amati lagi. Kita baru mau mulai pelan-pelan membangun jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi kuat, kul-kul menjadi kuat, kul-kul menjadi tempat-tempat untuk penuaian jiwa yang luar biasa, mulai naik lagi. Bahkan negara-negara lain sudah mulai presentasinya kenaikan, sudah mulai meningkat lagi. Kemarin kita sudah traveling ke luar negeri, traveling kemana-mana. Saudara, pulang, kena lagi. Saudara, rasanya kita tidak bisa lepas. Rasanya kita tetap ada. Sekalipun badai itu sudah menjadi landai. Tapi tetap ada. Kita tetap waspada. Tapi itu semua tidak membuat kita terisolasi. Kita ketakutan. Karena saya dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan badai. Murid-murid Tuhan, ketika perahunya berjalan, saudara, mula-mula keadaan tenang. Tapi tiba-tiba badai datang yang mengancam kehidupan para murid di tengah perahu. Saudara, mereka kalang kabut, usaha sendiri. Keluarkan air itu dari perahu. Mereka pontang-panting untuk mempertahankan perahu itu untuk tetap bisa berjalan. Untuk tetap bisa eksis di tengah badai lautan itu. Tapi ada satu yang mereka lupakan. Ada Tuhan yang menyertai. Yang berarti katakan amin. Tuhan sangat ngerti. Sehingga dikatakan Alkitab Tuhan tidur di buritan. Ya. Petrus, Tuhan kamu kok santai-santai aja. Ya. Tuhan dikatakan, adakah imanmu? Ini kita, saudara dan saya, dalam menghadapi badai. Kadang-kala kita tidak fokus kepada Tuhan. Tapi fokus kita kepada masalah yang datang. Badai yang datang. Kenapa suamiku bisa begini? Kenapa istriku bisa begini? Kenapa anak-anakku bisa begini? Kenapa orang tua aku bisa menjadi begini? Kenapa pekerjaanku jadi seperti ini? Kita pikirkan terus-menerus itu terus-menerus. Saudara, Tuhan hanya ingin supaya kalau badai itu datang, perhatian kita ini teralih kepada Tuhan yang akan menjadi problem. Tuhan yang akan mampu membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang gurun. Di belantara, yang mengerti katakan amin. Saudara, fokus kita. Filipi 3, kita diajarkan untuk kita mengejar fokus kita pada Tuhan. Datang dalam ibadah ini pun, saudara, saya berdoa, fokus kita bukan kepada merek gereja. Fokus kita bukan siapa gembalanya. Fokus kita bukan siapa pengkhotbahnya. Fokus kita bukan di mana mallnya. Tapi biarlah kita datang di tempat ini. Fokus kita hanya kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Hadiratnya yang ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Ini dalam rumah tangga kita. Dalam gereja kita. Dalam negeri kita.
Saudara perhatikan negeri kita ini. Ya, kita berdoa senantiasa di atas mimbar ini. Setiap minggu, setiap pertemuan doa, kita selalu angkat tangan untuk negeri kita. Kita selalu perkatakan yang baik untuk negeri kita. Betul ya? Saudara perhatikan negeri kita ini. Dulu begitu banyak orang bersuara. Presiden pelongak-pelongok, presiden macam-macam. Karena hanya dari wali kota, lalu gubernur, tiba-tiba jadi presiden. Bukan keturunan raja, bukan orang militer yang tegas. Hanya tukang kayu. Sekolah di perkayuan. Usaha kayu di tengah hutan. Sangat sederhana kalau sudah lihat foto-foto lamanya. Siapa nyangka orang cungkring kayak begini? Hanya, yo ambil. Saya kasih 5 pertanyaan. Cuman gitu aja yang ditampilkan. Orang bilang, presiden apa? Sekarang yang bicara seperti itu, kemana? Mereka seperti asap yang ditiup angin dan hilang dari permukaan Indonesia. Yang mengerti katakan amin. Yang dia lakukan begitu tegas, begitu kuat, begitu konsisten. Tanpa memperhatikan badai yang sedang menerpa dia. Yang mengerti katakan amin. Itu yang kita dukung dalam doa. Tapi saudara perhatikan, bukan kecakapannya, pengalamannya, kepemimpinan, tidak terlalu hebat. Masih banyak yang lebih hebat. Keterampilan berbicaranya, menjawab pertanyaan, keterampilannya bicara untuk mempengaruhi orang. Lebih banyak yang hebat orang bicara di Indonesia. Mengamati segi apapun, ekonomi, politik, sosial, budaya. Banyak di Indonesia pengamat-pengamat seperti demikian. Tapi lihat, kenapa dia begitu dihormati? Kenapa bangsa-bangsa besar-besar hari-hari ini presiden saudara sedang dinaikkan lebih tinggi lagi. Bukan hanya Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa. Yang mengerti katakan amin. Hanya satu hal. Saya sebagai hamba Tuhan hanya melihat satu hal. Karena ada ketulusan di dalam hatinya untuk fokusnya ditujukan kepada manusia, warga Indonesia. Semuanya tanpa pilih pandang dan pilih bulu. Yang mengerti katakan amin. Mulai dari timur sampai ke barat. Mulai dari selatan sampai utara. Diperlakukan dengan sama. Dia fokus untuk bekerja untuk manusia yang tinggal di Indonesia. Semuanya. Yang berarti katakan amin. Ketulusan hatinya itu, fokusnya itu, diberkati Tuhan, dibela Tuhan. Untuk saudara dan saya yang ada di Indonesia. Karena kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, maka itu menjadi kesejahteraanmu. Maka kita diajar hanya untuk berdoa kepada Tuhan. Pemerintah yang sah yang ada di Indonesia. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak mengajarkan Kristen bukan Kristen. Yang bukan Kristen kafir, sesat, tidak ada. Tuhan hanya ajarkan untuk mengampuni, doa, mengampuni, doa, mengampuni, doa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara ngerti, saudara yakin ini. Indonesia di bawah terus naik. Badainya gak kira-kira. Sekarang orang-orang di grup saya yang memperkatakan kata-kata yang buruk, kata-kata saya pendeta gak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya sodorkan aja. Begitu saya sodorkan kalimat-kalimat meme-meme atau gambar-gambar tentang keluar biasaan Indonesia, keluar biasaan presiden. Oh, mereka hajar lagi, luar biasa. Tapi sekarang mereka seperti asap yang ditiup. Gak ada bekasnya. Kemana mereka semua? Dulu suara mereka begitu menggerakkan orang ribuan kumpul. Suara di mana? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan Indonesia. Karena ada saudara dan saya yang mengerti kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Hebat. Tuhan tidak pernah tinggalkan perahu kita. Tuhan ada. Bahkan dia katakan, tidak tahukah kamu
Artinya ngerti nggak kamu itu? Kalau kasarnya begitu. Tidak tahukah kamu itu bahasa Alkitab? Kalau bahasa sehari-hari, ngerti nggak kamu? Bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Bait itu rumah, tempat tinggalnya Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Ada kuasa. Mari sediakan hati yang terbuka. Luaskan roh Tuhan. Kalau hati makin keras, pikiran makin keras, maka kita sulit untuk menerima Roh Kudus yang berbicara. Sulit untuk Roh Kudus untuk menyetir kehidupan kita. Kita hanya mau nyetir sendiri. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Roh Kudus yang akan menyetir saudara dan saya. Roh Kudus berbicara akan lebih mudah. Karena kita begitu lunak untuk berkata, ya Tuhan. Amin. 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 Saudara, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar, lewat telinga, dan saudara ngerti, tertabur di sini. Dan ketika tertabur pegang, saya itu hanya beberapa ayat yang hafal. Tidak semua ayat saya hafal, tapi hanya beberapa ayat. Tapi saya melihat, saya ngalami, ayat-ayat itu yang saya pegang, dan saya lakukan sehari-hari, itu sudah membawa saya dalam tuntunan Tuhan. Tuhan itu begitu mudah berbicara. Memang saya belum pernah mendengar Tuhan itu ngomong secara audible di kuping saya. Tapi dia selalu ngomong dengan jelas di hati saya. Dan saya tahu itu bukan nurani saya aja. Tapi itu Tuhan yang berbicara. Saya dipanggil Tuhan untuk full time di gereja ini. Tahun 93. Saya ingat betul. Tuhan itu hanya bicara, hidupmu buat apa? Hidupmu buat apa? Tuhan hanya ngomong gitu doang. Minta jawaban. Hidupmu buat apa? Di tengah-tengah saya usia 29 tahun merintis karir yang luar biasa. Tiap jam saya dihargai dengan dolar di kantor saya. Dan itu yang harus saya naikkan sebagai konsultan. Supaya jam saya dihargai. Karena mereka yang dari luar perusahaan yang ingin investasi ke kita harus melihat ini kapasitasnya seperti apa, ini kemampuannya seperti apa. Dan itu dilihat dari kemampuan saya tiap jam. Dan itu yang dihargai dolar tiap jam. Saya sedang kejar itu terus menerus. Makin naik, makin naik, makin naik. Fokus saya kepada persoalan ini. Sebagai anak muda, saya minta dihargai. Saya minta supaya orang melihat kerja keras saya. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan itu luar biasa. Dia hanya bilang setiap pagi ketika saya ke kantor, hidupmu buat apa? Hidupmu buat apa? Itu sudah cukup bagi saya untuk melihat. Ada gereja yang terbuka. GBI yang sederhana. Hanya numpang di ruko. Bawah tempat jualan di Blok M. Atasnya ada di sekretariat. Tangganya hanya satu ke atas. Kakak saya yang polisi di Blok M, di Bareskrim, di Lab 4, datang ke Blok M dan lihat kantor saya. Sedih. Full time kamu kantornya kayak gini. Pindah ke kantornya kayak gini. Sab ini bahaya. Tangganya cuma satu. Dia kan orang Lab 4. Tangganya cuma satu. Kalau kebakar di bawah mati semua kamu di atas. Tapi Tuhan itu membuat yang luar biasa. Dari sekretariat yang model begini. Hanya numpang. Kita sering berantem dengan sebelah. Dikomplain karena apa? Di samping kamar mandi kita. Itu ada restoran. Tempat naruh listrik, box listrik. Dan selalu korslet. Karena temboknya sudah ngerembes air ke sana. Saking jeleknya itu ruko-ruko di Blok M dulu. Saudara, jadi kalau kebakaran bolak-balik, saya udah gak iran. Dari seperti itu, Tuhan bisa tempatkan orang-orang. Sehingga kalau hari ini kita melihat SICC, Sentul International Convention Center. Dari beberapa cabang, jadi ribuan cabang. Dari beberapa orang, berapa ratus orang, jadi ratusan ribu orang. Jemaat berhimpun. Saya hanya melihat Tuhan. Engkau ajaib yang luar biasa. Saya ada di dalamnya.
hanya menyediakan hati. Ketika Tuhan ngomong, hidupmu buat apa? Hari ini saya nggak sadari kalau saya bisa bertemu dengan begitu banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di Penville ini, nggak pernah kepikiran, nggak pernah terlintas, dan nggak pernah ada cita-cita. Saya berdiri berbicara di mimbar ini di hadapan saudara. Hanya Tuhan yang bekerja, yang Dia mampu membuat jalan-jalan, membuat sungai-sungai di padang belantara. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Tuhan itu fokusnya kepada saudara dan saya. Dia ingin kuasai, Dia ingin penuhi dengan rohnya di dalam hidup saudara dan saya. Sediakan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, di akhir zaman ini, saudara dan saya akan dipakai. Perkataan-perkataan yang keluar dari hati. Sediakan hati yang tulus. Presiden kita, dia nggak tahu itu arti kepenuhan Roh Kudus. Dia nggak tahu itu Roh Kudus. Dia tahu kekristenan. Tapi dia nggak tahu terlalu dalam tentang kekristenan. Saudara tahu dalam. Kita tahu siapa Roh Kudus. Kita tahu pengorbanan Tuhan Yesus. Yang gak tahu saja, Tuhan bisa pakai luar biasa. Karena menyediakan hati yang murni, yang tulus, yang fokus untuk manusia yang ada di Indonesia. Saudara dan saya, mari sediakan hati. Bukan hanya akan dipakai Tuhan, tapi saudara dan saya akan menerima keselamatan yang seutuhnya di surga. Bukan sebagian, bukan tidak sempurna. Kita akan menerima dengan sempurna surga yang mulia itu. Yang mengerti katakan amin. Cuman memasuki bulan Juli ini, saya ingin tambahkan satu aja hal. Di bulan Juli ini. Hati-hati dengan perkataan. Biarlah perkataan, perbuatan keluar dari hati yang murni. Yang mengerti katakan amin. Karena sesuatu yang baik. Kita mau ngomong Injil Kerajaan Surga. Kita ngomong Yesus yang luar biasa. Tapi kalau cara kita ngomong salah, maka yang menerima juga pasti salah. Yang berarti katakan amin. Tapi kalau kita ngomong sekalipun kita nggak ngerti banyak, tapi kita ngalami, kita ngomong karena kita fokus pengen dia juga diselamatkan. Aku mengasihi dia, aku pengen suamiku, aku pengen istriku, aku pengen orang tuaku, aku pengen anak-anakku, aku ingin tetanggaku, aku pengen orang di sekitarku diselamatkan, diberkati Tuhan, dibela Tuhan sama seperti saya dibela Tuhan. Saudara, perkataan kita pasti akan punya kuasa. Cara kita menyampaikan juga pasti benar. Yang berarti katakan amin. Saudara, saya ingin kasih contoh ya. Supaya kita ini hati-hati. Kalau kita ngomong sama orang, itu artinya kita membagi apa yang kita punya kepada orang lain. Betul ya? Tapi kalau kita dengar, kita sedang memasukkan apa yang orang lain kerjakan, orang lain di sekitar kita, kepada kehidupan kita. Kita sedang belajar. Nah saudara, artinya yang keluar itu penting. Mari katakan, yang keluar itu penting. Karena kita sedang membagikan. Yang kita bagikan, biarlah keluar dari hati yang benar. Karena ada roh Allah yang mengatur kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita. Sebuah contoh di WA nih. Saya dikirimi oleh teman pendeta. Tadi saya mau khotbah di jam pertama. Handphone saya ini ternyata ketinggalan. Di dalamnya itu ada WA ini. Puji Tuhan, saya itu kalau ada yang penting, saya share ke anak saya, ke Elmo. Jadi saya tinggal, mau kamu bawa handphone? Bawa Pak. Coba lihat yang Sabtu, yang Papa. WA-nya Papa, ada nggak itu? Ada, ya udah aman. Ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Bagaimana perkataan itu penting, menyampaikan itu penting. Ya, yang berarti katakan amin. Harus yang dari hati yang murni. Ini lihat, karena apa yang kita katakan itu juga karakter kita udah nyampe kepada orang lain. Nah, ada seorang yang tidak bisa baca tulis. Ya. Orang tua yang tidak bisa baca tulis. Suatu hari dia terima surat dari anaknya. Ya. Suatu hari dia terima surat dari anaknya. Lagu yang tadi ya? Nah, bapak ini ketika menerima surat dia gak bisa baca dari anaknya. Lalu di pasar itu dia bekerja,
dia datang ke seorang tukang daging. Ya. Karena di sebelahnya ada tukang daging. Nah, tukang daging ini. Tukang daging ini orangnya keras, emosional. Ya. Jadi dia keras, ngomongnya keras. Kalau bacok daging, bruk, gitu kira-kira gitu ya. Jadi orang yang keras, biasa bekerja keras, hatinya juga keras. Lalu membaca surat itu. Nah, suratnya seperti ini. Isi surat yang dibaca oleh tukang daging ini. Dibacakan bagi orang tua ini yang tidak bisa baca. Ayah, aku sakit dan tidak punya uang sesen pun. Tolong kirimkan aku sejumlah uang. Dan mohon ayah, sesegera mungkin ya mengirimnya. Saudara, ketika bapak ini mendengar surat yang dibaca oleh tukang daging ini, hatinya panas. Sekalipun yang mengirim surat itu anaknya. Enak aja lu. Lu hidup di kota. Sekarang kalau sakit minta uang. Minta uangnya pun juga sak-dek-saknyet. Sak-dek-saknyet itu apa itu? Artinya kalau minta segera. Karena ada kata segera kan. Sekate-kate. Gitu ya kata Pak Marantu. Lu enak aja, bapak yang kerja keras di pasar ini. Lu minta duit, baru kalau sakit minta-minta sama bapak. Nehi, gitu kira-kira ya. Dia marah dia. Anaknya yang tidak tahu diri, dia marah betul-betul. Karena surat yang dibaca tukang daging ini. Dia pulang, dia mikir. Begitu pulang, dia pikir, ini bener gak anak saya? Ini bener gak anak saya? Kirim surat yang model begini, dia panas hatinya. Dia ketemu bapak penjahitan. Kerjanya penjahit. Nah, kebetulan ini ceritain. Nggak usah ngakak lagi bu, biasa aja. Jadi dia ketemu tukang jahit, gitu aja. Lalu begitu ketemu sama tukang jahit, dia ingin kepastian. Pak, bisa bacain? Saya udah tadi dibacain. Bener nggak isinya? Tolong dibacain pak. Minta konfirmasi. Gitu. Lalu sama Pak tukang jahit ini lalu dibaca. Isinya sama, suratnya sama, tulisannya juga sama. Lalu Pak penjahit ini, tukang jahit ini membacanya. Ayah, aku sakit dan tidak punya uang sesen pun. Tolong kirimkan aku sejumlah uang. Dan mohon ayah, sesegera mungkin ya mengirimnya. Saudara bapak ini ketika mendengar, dia menangis. Dia menangis. Karena dia bisa merasakan anakku di kota sedang sakit. Dan dia segera minta uang untuk segera dikirim supaya dia sembuh. Saudara mengerti artinya ini? Isi surat yang sama dibacakan dua orang dengan karakter yang berbeda. Artinya pun ditangkap oleh bapak yang sama ini menjadi beda. Yang mengerti katakan amin. Ya. Semua mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari katakan dengan tulus dari hati kepada orang lain. Apa yang kau alami bersama Yesus, sampaikan dengan kemurnian hati. Maka orang akan menangkap maksud daripada surat itu sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita belajar Alkitab? Kenapa kita diajar teknik berkhotbah? Kenapa kita diajar menginterpretasi daripada interpretasi? Mengeksegesi daripada ayat-ayat dalam buku ini, Alkitab ini. Kita diajarkan bahasa aslinya dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya semua yang benar ini tersampaikan dengan cara yang benar. Dan orang yang mendengar itu punya arti yang benar sesuai dengan isi daripada surat-surat dalam kitab ini. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya sebagai suratan yang terbuka. Mari persembahkan ketulusan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan cara benar akan sampai kepada orang lain. Dan mereka akan bisa melihat kemuliaan Tuhan itu nampak dalam kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
suci-Mu, awan kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, amin, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Saudara, kita akan nyanyikan lagu ini sebagai permintaan kepada Tuhan. Hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu akan mempengaruhi hidup kita. Untuk kita bisa dipakai dengan sempurna oleh Tuhan. Biarkan kita membuka hati kita. Biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. 70 orang ada di loteng atas di Yerusalem ketika menerima pencurahan Roh Kudus. Dia menyediakan tubuh yang dipenuhi dengan kekudusan Tuhan. Maka ada kuasa yang terjadi. Perkataan mereka memiliki kuasa. Orang-orang yang membutuhkan menerima itu. 3.000 orang bertobat oleh seorang Petrus yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Mari buka hati kita. Biarkan kita semua berdoa. Lewat lagu ini, biarkan Roh Kudus mengurapi kita semua. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kesembuhan, kekuatan, kuasa Tuhan turun di tempat ini. Tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Biar awan kemuliaan-Mu, amin, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Rumahnya Roh Kudus. Berapa lama rumah itu kau biarkan kosong? Berapa lama rumah itu didiami bukan Roh Kudus? Berapa lama rumahnya Tuhan itu dikuasai bukan kuasa Roh Kudus? Siang hari ini perkataan ini keras, tapi berikan hati yang lembut di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu memenuhi hari ini. Engkau sedang diurapi oleh Roh Kudus. Tangkap dengan iman kita. Mari kita semua, ketika mulut kita menyanyikan ini, inilah doa kita yang naik ke surga. Tuhan, curahkan Roh-Mu itu atas kami. Biar awan kemuliaan-Mu. Mari siapkan hati kita. Memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan. Engkau yang sakit, Tuhan sanggup sembuhkan. Engkau yang susah, Dia penghibur itu. Engkau yang merasa kekurangan, Dialah sumber berkat itu.
memenuhi Engkau yang merasa hatimu penuh dengan kepahitan. Dialah sukacita itu. Dialah pengampunan itu. memenuhi bait suci. Oh, biarlah Tuhan. Roh Kudus-Mu Terima kasih Tuhan. Lakukan. penuhi Urapi kami. hatiku. Penuhi kami Tuhan. Turutlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Mari buka hatimu. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. penuhi Mari. hatiku. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Imani. Dengan iman. Engkau sedang menerima pengurapan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu Penuhi kami Tuhan. memenuhi hatiku. Ya. Penuh. Penuhi. 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 Mari buka mulutmu. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi, 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 penuhi. Penuhi. Mari berbahasa roh. Yang sudah dipenuhi bahasa roh. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Syadara Mari terima, 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 terima. 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 Terima dengan iman. Kau sedang menerima. Kau sedang dipulihkan. Dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Tuhan sedang menyembuhkanmu. Sembuh. 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 Sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau diingatkan tentang luka batinmu, diingatkan tentang dendammu, ini saatnya engkau melepaskan pengampunan itu. Lepaskan, katakan, aku mengampuni. Pintu surga akan terbuka. Pintu surga akan terbuka. Ketika saudara melepaskan pengampunan, katakan, aku mengampuni. Aku mengampuni Tuhan. Aku mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah Engkau di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami makanan kami secukupnya kepada kami. Dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima, terima pengampunan, terima pengurapan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kemuliaan-Mu menurunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Katakan sekali lagi. Biar awan kemuliaan
memujimu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Karena perjamuan ini kudus, kami tahu. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa kami. Baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Baik yang kelihatan orang maupun yang tidak kelihatan oleh orang lain. Bahkan dosa-dosa yang menjadi kebiasaan dalam hidup kami. Ampuni. Biarlah kami berbalik daripada yang jahat. Berikan perkenanan-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menikmati dengan benar perjamuan yang kudus. Makan roti dan minum anggur ini sebagai tanda, sebagai komitmen bagi kami bahwa kami hidup di dalam Kristus. Kami ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami setuju terhadap isi hati Tuhan. Kami setuju terhadap pikiran Tuhan. Kami setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuntun kami untuk menjadi sempurna Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami hanya mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Kami hanya mampu membuka hati kami untuk Engkau memenuhi hidup kami. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengampuni dosa kami. Kecuali hanya Engkau yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap masuk dalam perjamuan kudus. Katakan bersama-sama, amin. Amin. Mari kita siapkan anggur dan roti kita. Anak-anak tidak diperkenankan untuk mengikuti ini. Yang belum dibaptiskan. Yang belum mendapatkan, saudara bisa angkat tangan, nanti pengerja yang akan layani saudara. Sudah semua? Baik, kalau sudah semua. Oh, ada satu di depan, baik. Kalau sudah semua, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami salah, Roh Kudus akan mengingatkan kami. Tidak mungkin Roh Kudus yang ada dalam hidup kami tidak mengingatkan. Maka kuduskan kami dan ampuni kami Tuhan. Saudara-saudara, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara, bukankah anggur di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Makasih Yesusku, Terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah banyak berbicara kepada kami. Tetapi biarlah apa yang kami tangkap, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah tanda bahwa apa yang kami dengar dan kami mengerti tertabur di tanah yang baik dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan namamu akan dipermuliakan lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat ucapan yang penuh kuasa. Karena dilahirkan dari hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hati yang murni, hati yang dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan melihat menjadi saksimu, menjadi muridmu Tuhan. Maka hidup kami akan dituntun Tuhan, akan diberkati Tuhan, akan ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk. Nah saudara, sebelum kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara semua. Karena setiap minggu selalu ada yang baru hadir di tempat ini, baik tamu maupun yang menjadi jemaat Tuhan. Maka saudara, biarlah kami bisa menyambut menjadi keluarga kita, keluarga Gereja Betel Indonesia Pejaten di tempat ini. Maka saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saudara boleh bisa mengangkat tangan supaya para pengerja kita bisa menyambut saudara semuanya. Ada? Saudara boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan, biarlah kami bersama. Ada Bapak dari orang tua daripada Pak, ya, boleh bangkit berdiri? Yang baru pertama kali, biarlah kita bersama-sama menyambut menjadi keluarga kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Mari sambut dengan beri jabatan tangan kepada saudara kita yang baru. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Yo. Terjalin mesra sekali, semua Saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nanti yang di belakang, di kiri, kanan, dan di depan, berikan salam yang hangat bahwa biarlah kita menjadi satu keluarga yang saling mengasihi di hadapan Tuhan. Karena di dalam kerukunan, Tuhan pasti akan memerintahkan berkat itu berlimpah-limpah. Tuhan berkati kita semua. Nah sekarang sebelum pengumuman dan berdoa, maka saya akan mengajak saudara untuk memberikan yang terbaik. Minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan Juli ini, saudara bisa memberikan persembahan. Yang di rumah maupun saudara yang ingin mempersembahkan lewat apa ini namanya? Kiris, saudara bisa transfer. Tetapi saudara yang ada di sini sering mempersembahkan dengan amplop, sudah disediakan amplop di bangku saudara.
maka di situ ada amplop putih dengan stempelnya warna hitam. Itu adalah untuk umum, saudara bisa coret, bisa tanda apakah untuk diakonia umum atau Penfield Project untuk menyewa tempat ini. Atau saudara bisa di situ, ini karena minggu pertama, ada stempel yang merah, itu adalah amplop untuk perpuluhan saudara ya. Nanti saudara akan maju ke depan untuk memasukkan di sini setelah kita berdoa. Mari kita bangkit berdoa, apa yang sudah kita persiapkan kita angkat di hadapan Tuhan dengan iman. Mari kita bangkit berdoa di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, ini hamba-Mu, ini kami semua, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu Tuhan, yang mengangkat tangan, akan mempersembahkan yang terbaik, yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Ini tanda kesetiaan kami, ini tanda ketaatan kami, untuk kami setuju dengan isi hati-Mu, untuk kerajaan Allah diberitakan, semakin hari semakin diperluas di wilayah Pejaten ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kiranya berkati tangan kami yang terangkat. Berkati berlimpah-limpah. Langkah kami maju ke depan untuk memasukkan dengan iman. Persembahan kami biarlah menjadi langkah-langkah iman yang Engkau berikan perkenanan. Sehingga menjadi langkah-langkah yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang mempersembahkan dengan sungguh-sungguh dengan hati yang penuh sukacita. Mari katakan bersama-sama, amin. Mari silahkan untuk mempersembahkan yang terbaik. Takkan pernah ku bawa. Silakan Bapak Ibu untuk memberi di kotak yang ada di depan. Yang harum yang sejati di hadapan tamu Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita berdoa ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak di sekolah minggu, tolong slide-nya. Ya, kita ada acara untuk anak sekolah minggu di tanggal 23. Masih lama sih, ya, tapi diingatkan dari sekarang. Ini hari Sabtu jam 2 siang untuk anak-anak kita bisa sama-sama ada di ikut acara ini. Ya, untuk Jeremiah Calling untuk kids. Ya. Jadi sekali lagi tanggal 23. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hari Kamis untuk tanggal 7 Juli ada rumah doa di tempat ini. Setiap Kamis Bapak Ibu Saudara ada rumah doa di tempat ini jam 7 malam gitu ya. Dan khusus untuk rumah doa tanggal 7 Juli kita akan bersama-sama dengan Perwil. Perwil itu perwakilan wilayah hamba-hamba Tuhan dari Jakarta Selatan untuk berdoa bersama-sama di tempat ini gitu ya. Jadi mereka mau berdoa bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan kalau kami mengundang seluruh pengerja dan jemaat untuk kita hadir, ini memang acara rutin kita tapi untuk tanggal 7 khusus kalau kita dengan gereja-gereja yang lain untuk bergandengan tangan. Yang ketiga ada graduation Bapak Ibu Saudara. Graduation
untuk KOM seri 100, 200, dan 300 itu minggu ketiga tanggal 17 Juli. Ya, jadi sekali lagi yang pengerja ataupun jemaat yang kemarin saat pandemik mengikuti KOM, ya baik 100, 200, dan 300, bahkan KOM junior itu akan kalau sama-sama akan mewisuda sama-sama untuk kita tahu bahwa kalau kita sudah belajar bersama-sama. Dan juga nanti juga akan dibuka, selanjutnya juga akan dibuka KOM selanjutnya, KOM seri 100. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Bapak Ibu Saudara bukan saja berjemaat, bukan saja beribadah, tapi kita harus belajar. Katakan amin. Ya, karena kita harus bertumbuh. Ya, kita harus belajar bersama-sama. Itu saja mungkin pengumuman yang ada, dan mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita sebelum kita menerima doa berkat dari gembala kita. Bapa dalam sorga, sekali lagi kami bersyukur di hadapan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan kami ada. Kami percaya Tuhan yang akan pimpin kami sepanjang minggu ini. Setiap kami akan Tuhan pimpin, keluarga demi keluarga Tuhan yang pimpin Tuhan. Terus kami berdoa untuk saudara-saudara, para jemaat, teman-teman kami yang sakit. Tuhan beri kesembuhan dan beri pemulihan. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Yang terus dalam proses pemulihan, kami percaya Tuhan pasti akan tolong Tuhan Yesus. Seberat apapun yang kami alami, seberat apapun yang kami rasakan, kami percaya tangan Tuhan pasti menyertai kami. Engkau yang terus menguatkan setiap kami semua Tuhan. Terima kasih. Kau begitu baik buat setiap kami semua Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Ibadah kami boleh selesai, tapi roh Tuhan gak pernah selesai dalam kehidupan kami. Engkau akan berkarya sepanjang minggu ini, dan engkau sendiri yang akan memimpin kami. Dan tiba saatnya kami akan pulang, dan kami terima berkat dari gembala kami tempat ini. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat. Angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Maka pulanglah dan terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah engkau terima dari Allah Bapa di surga yang tidak pernah memalingkan wajahnya darimu, bahkan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan sempurna di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa